Oke, yuk kita bahas apa nih? Perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan apa coba? Betul, yang dilakukan oleh individu dengan individu, atau individu dengan pemerintah, atau pemerintah dengan pemerintah, gitu ya. Jadi gini, ada individu, nah individu, ada pemerintah, gitu ya. Sini individu, individu, ini ada pemerintah, nah gitu ya, pemerintah. Jadi perdagangan yang terjadi itu bisa jadi individu dengan individu, atau individu dengan pemerintah, atau juga sebaliknya. Seperti itu, pemerintah dengan individu, atau pemerintah dengan pemerintah, atau pemerintah dengan individu. Jadi berlaku sebaliknya juga, gitu ya. Oke, jadi uh, dia bisa seperti ini, bolak-balik gitu kan ya, bisa seperti ini, gitu ya, bisa seperti ini. Oke, tapi yang terjadi antar dua negara atau lebih, maksud individu di sini itu ya bisa jadi swasta, ya kan ya, udah swasta, atau bisa jadi yayasan apapun, maksudnya selain pemerintah, gitu ya. Dan dia terjadi dua negara atau lebih, dua negara atau lebih. Oke, kalau kalian misalnya beli di eBay misalnya gitu ya, apa beli sesuatu itu sudah termasuk sebenarnya. Itu kalian berperan sebagai individu gitu ya. Oke, atau kalian beli di mana misalnya ya, di negara mana, terus dikirim tuh bisa juga. Atau kalian ngirim nih dari dalam negeri, ngirim barang ke luar negeri, itu juga uh, termasuk perdagangan internasional. Selama ngirimnya itu untuk dagang, bukan untuk hadiah dan sebagainya, gitu ya. Sip, karena dia membolehkan individu juga berperan di dalamnya. Oke, tidak harus antar pemerintah, gitu ya. Oke, kita baca yang benar yang mana nih? Suatu penduduk negara yang memperdagangkan barang impor. Bukan, ya, ini hanya memperdagangkan barang impor. Dua negara atau lebih yang saling menguntungkan untuk bahan bakar minyak. Enggak, karena tidak hanya minyak ya, bisa barangnya bisa apa aja. Suatu kawasan regional di bawah pengawasan World Trade Center. Oh enggak. Dua negara atau lebih untuk menentukan barang dan jasa saling ini dia. Ini lebih lebih cocok ya. Ini lebih mendekati. Oke. Iya, yang namanya prinsip berdagang itu harus saling menguntungkan, gitu ya. Dua negara yang lebih menjadi anggota WTO. Sip, ini dia berarti yang paling cocok. Oke ya. Sip. Oke. Mantap. See you. Dadah. Halo kawan, lanjut. Bagian dari aktivitas ekonomi internasional yang menyangkut pertukaran barang dan jasa antar pelaku ekonomi lintas negara. Lintas negara nih, itu adalah apa itu? Pengertian dari apa kira-kira? Betul, ya, ini dibolak-balik aja dengan soal sebelumnya nih. Inilah pengertian dari perdagangan internasional. Lihat di sini ada clue-nya. Aktivitas ekonomi yang menyangkut pertukaran barang dan jasa tuh, ya kan ya. Dan dia aktivitasnya internasional, gitu ya. Pertukaran barang dan jasa kan perdagangan, karena sifatnya internasional berarti perdagangan internasional. Gitu. Insya Allah nggak susah ya. Jadi jawabannya mana? Yaitu, ini dia. Oke. Sip, jadi clue-nya tadi itu ya. Pertukaran barang dan jasa antar pelaku ekonomi dan sifatnya internasional. Itulah yang disebut, atau itulah pengertian dari perdagangan internasional. Pelaku ekonominya bebas, bisa individu dengan individu, perusahaan dengan perusahaan, atau individu dengan perusahaan, atau pemerintah dengan pemerintah, gitu. Yang penting dalam proses itu adalah mereka sebagai pelaku ekonomi. Oke, see you, dadah, semangat. Oke, lanjut yuk. Berikut ini merupakan manfaat dari perdagangan internasional. Kecuali, kalau ada soal-soal seperti ini, kita lebih aman menganalisis dari pilihannya, gitu ya. Saat menganalisis, kita cari yang paling tidak tepat, biasanya gitu. Mungkin bisa jadi tepat semua, tapi kita cari yang paling tidak tepat kalau pertanyaannya kecuali. Gitu. Jadi cari yang paling,
gitu ya, karena bisa jadi pilihannya ya benar semua gitu, tapi bisa jadi ada yang paling benar, ada yang paling kurang benar, sehingga kita pakainya analisis pilihan. Oke, meningkatkan kesejahteraan konsumen. Oke nggak? Iya, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi nih kalian banyak belanja misalnya barang-barang dari Eropa, barang-barang dari luar negeri misalnya gitu ya, yang kalian jual lagi di Indonesia untuk meningkatkan penghasilan kalian misalnya gitu ya. Itu termasuk di salah satunya meningkatkan kesejahteraan konsumen. Jadi konsumennya beli tetapi untuk jualan lagi misalnya seperti itu gitu ya. Oke, berikutnya mendorong efisiensi produksi. Bisa jadi dengan perdagangan internasional ini kita nanti macam-macam ya bisa diuntungannya. Bisa jadi kita mendapatkan harga mesin yang lebih murah, mesin yang lebih canggih seperti itu, atau kita mendapatkan bahan baku yang lebih bagus, atau bahan baku lebih murah, atau bahan baku lebih canggih misalnya gitu ya, atau yang lebih berkualitas, sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Bisa jadi gitu kan ya, memungkinkan. Buka lapangan pekerjaan, yap, jelas ya, baik dari pihak pembeli ataupun pihak penjual, ini bisa dua-duanya. Karena pihak penjual otomatis dengan dagangannya laku gitu ya, dia akan meningkatkan produksi mereka sehingga lapangan pekerjaan terbuka. Untuk konsumen juga bisa jadi konsumen yang beli kan belum tentu individu, yang konsumen yang beli bisa jadi sebuah perusahaan juga, untuk meningkatkan keuntungan misalnya. Kalau keuntungannya naik, otomatis membuka lapangan kerja baru lagi karena dia butuh produksi lebih banyak seperti itu. Meningkatkan keuntungan produsen, bisa jadi banyak orang beli ke luar antar negara karena barangnya lebih murah misalnya gitu ya, atau karena barangnya lebih berkualitas misalnya, atau misalnya barangnya di dalam negeri nggak ada gitu ya. Sip. Meningkatkan hubungan baik dengan negara lain, ini belum tentu ya. Banyak juga negara-negara yang tidak berhubungan baik, dia masih melakukan perdagangan internasional. Contohnya antara sekarang lagi rame nih, Cina dan Amerika gitu kan. Mereka saling dagang, tapi dalam dagangnya perang juga tuh, menaikkan pajaknya dan sebagainya gitu ya. Malah hubungannya kan nggak baik tuh gitu ya. Jadi ini belum tentu gitu ya. Jadi di antara ini semua yang paling di antara ini semua adalah yang paling tepat adalah yang gitu ya. Jadi kalau ketemu soal seperti, kita bisa pakai analisis pilihan gandanya. Oke, mantap. See you. Dadah. Semangat buat kalian.